Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat. Frekuensi kemunculan Pak Jokowi itu paling banyak dengan dua nama saja, yaitu dengan Pak Prabowo dan dengan Pak Ganjar. Terus terang saya belum pernah menghitung secara detail mana yang lebih banyak, tetapi pandangan saya atau penglihatan saya belakangan ini kayaknya agak lebih banyak dengan Pak Prabowo. Jadi yang paling sedikit muncul itu dengan Mas Anies begitu. Nah, kalau bicara soal pujian, balik lagi polanya juga sama. Yang paling banyak itu dari tiga nama ini adalah dua nama, Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Nah, tapi kalau soal pujian, walaupun saya lagi-lagi tidak bisa menyebut angka ya, tapi saya aku yakin yang eksplisit itu agak banyak mengenai atau tentang Pak Prabowo begitu ya. Ya terakhir yang paling eksplisit itu di acaranya Perindo ya. Setelah saya jadi wali kota 2 kali, gubernur 3 kali, menang pilpres 2 kali, itu kayaknya sekarang jatahnya Pak Prabowo. Jadi saya kira di antara tiga nama ini memang nuansa dukungan atau pujian atau endorsement yang paling kental itu ada di Pak Prabowo gitu. Memang dengan Pak Anies muncul 1-2 kali, tapi kita bisa mengatakan frekuensinya jelas di bawah Ganjar dan di bawah Prabowo. Terakhir saya ingat barangkali yang kuat di memori saya adalah soal acara Formula E ya. Dan itu pun acara Jakarta dan bersifat internasional. Tapi kalau Pak Prabowo ini menarik, ada acara-acara yang acaranya Pak Jokowi yang notabene nggak selalu berkaitan langsung dengan bidangnya Pak Prabowo, itu Pak Prabowo juga sering muncul. Jadi pada hari ini kalau pakai penampilan dan pakai kata-kata pujian, kita bisa mengatakan di antara tiga calon presiden, Pak Jokowi lebih dekat dengan Prabowo dan dengan Ganjar ketimbang dengan Anies Baswedan. Tapi sebagai kader partai kita tahu kehadiran beliau pada tanggal 21 April di Batu Tulis itu juga sebuah tanda kan beliau hadir sebagai kader partai. Ya, betul. Saat berbicara di Busra dan juga di beberapa pernyataan yang lain, beliau berbicara sebagai seorang pemimpin yang tahu betul dia sudah bekerja keras. Tapi kerja keras itu masih belum cukup untuk menjawab persoalan-persoalan tinggalan masa lalu Indonesia maupun persoalan-persoalan yang baru hadir akibat terjadi banyak perubahan-perubahan. Nah, dia tahu betul apa yang dia kerjakan ini mungkin ya, saya tangkap mungkin tidak lebih dari 25% dari apa yang beliau pikirkan harusnya dia kerjakan. Tapi kan batasan konstitusi tidak memungkinkan ya untuk beliau menjadi periode ketiga segala macam. Makanya dia ingin memastikan bahwa kerjaanku ini harusnya butuh 20 tahun, butuh 25 tahun. Tapi saya punya batasan konstitusional, saya hanya punya waktu 10 tahun. Maka 15 tahunnya itu harus seperti apa? Makanya beliau kan bilang, dia menyebut 13 tahun, tidak 15 tahun, tapi artinya itu kan 3 periode kepresidenan ya, Livi ya. Ketika beliau menyebut 13 tahun atau 3 periode kepresidenan yang harusnya 15 tahun, dia mengatakan bahwa kira-kira apa yang menjadi targetnya hanya bisa selesai dalam waktu 25 tahun. Disitulah dia tahu betul bahwa 15 tahun itu harus diisi oleh orang yang bisa menuntaskan itu, dan itu butuh keberanian, butuh pemahaman. Ini menarik, kalau keberanian sudah kita jawab tadi ya. Sekarang pemahaman, ada dua kan pemimpin itu, yang memahami dan yang disukai. Idealnya sih dua-duanya, Livi. Bisa Livi disukai tapi sekaligus paham. Seorang pemimpin seperti pemimpin apapun, pemimpin kelas, pemimpin keluarga, pemimpin organisasi, apalagi pemimpin negara. Saya kira
survei segala macam itu yang dikeluarkan secara rutin akhir-akhir ini lebih banyak berbicara, bukan lebih banyak. Satu-satu yang dibicarakan adalah tentang siapa yang disukai oleh rakyat melalui presentasi. Pidato di Musra itu mengingatkan, seorang pemimpin pun tidak sekedar bermodal apa yang disukai atau bermodal dia disukai atau tidak. Tapi saat disukai, dia layak dan paham nggak tantangan 13 tahun yang tersisa itu, yang nggak beliau sempat selesaikan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pidato Pak Jokowi, kalau bicara survei itu aspek kuantitatif dari seorang pemimpin, aspek jumlah, berapa persen sih disukai, berapa persen tidak disukai, kira-kira gitu. Nah, pidato Musra kemarin sebenarnya itu adalah sebuah era baru yang mau dikenakan oleh Pak Jokowi. Selain disukai secara kuantitatif lewat presentasi, juga harus memahami persoalan secara kualitatif. Artinya bisa meneruskan apa yang kemudian sekarang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Menurut saya Pak Jokowi tentu saja beliau ingin diteruskan apa yang menurut beliau baik, dan ingin pemimpin penggantinya juga melakukan apa yang belum sempat beliau lakukan. Sesuai dengan rencana beliau. Tapi juga beliau tahu bahwa ada tantangan lain di pemimpin ke depan yang nggak dia temui di periode dia. Dan besok ini kita menyampaikan hasil-hasilnya gitu loh. Bahwa hasil yang terekam dari kami ada 3 nama, ya itu yang disampaikan ke Pak Jokowi gitu loh. Kami kan nggak bisa tahapan kita menggelar seluruh musyawarah rakyat Indonesia di seluruh Indonesia terus kita cuma menyerahkan 1 nama, karena faktanya memang ada 3 nama yang terekam dalam musyawarah rakyat Indonesia yang kami serahkan kepada Pak Jokowi, begitu loh. Oke, Mas Budi, tapi kenapa sih? Ini kan sudah dirancang hampir 1 tahun yang lalu, begitu. Dan tindak lanjut di perintah Pak Jokowi bahwa musyawarah rakyat Indonesia ini adalah bagian dari instrumen demokrasi untuk menyerap, mendengar, dan merekam suara dan harapan rakyat tentang masa depan dan harapan-harapan yang ingin diwujudkan kepada rakyat seluruh Indonesia. Kalau kita baca secara lebih jernih, itu juga tidak mengerucut ke 1 nama. Nah, itu yang kemudian akan membuat suara relawan Pak Jokowi sampai hari H kemungkinan juga akan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Presiden Jokowi. Kan mereka nggak lurusnya pada Presiden Jokowi. Itu yang kemudian akan. Berarti belum tentu ya tegak lurus ke PDIP ya? Belum tentu. Kalau menurut saya, kalau menurut Bung Eriko.